Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini hanya untuk edukasi dan bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Dan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu saham sektor logistik dan transportasi yang cukup menarik perhatian investor kecil menengah, yaitu saham PT Utama Radar Cahaya Tbk dengan kode RCCC. Video ini dibuat berdasarkan data laporan keuangan kuartal 1 2026 dan harga penutupan pasar tanggal 19 Mei 2026. Dan video ini juga dibuat atas permintaan dari subscriber kita, yaitu @yusufhchannel4557. Jadi, bagaimana sebenarnya kondisi fundamental RCCC saat ini? Apakah saham ini masih menarik untuk dikoleksi atau justru masih terlalu berisiko? Mari kita bahas bersama-sama secara mendalam. Pertama, kita mulai dulu dari profil bisnisnya. PT Utama Radar Cahaya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi logistik darat. Perusahaan ini melayani pengangkutan, semen, batu bara, gipsum, sadai, pupuk, hingga kebutuhan pokok. Secara sederhana, RCCC adalah perusahaan yang membantu distribusi barang industri dan material ke berbagai wilayah di Indonesia. Perusahaan berdiri sejak tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun 2014 hanya dengan 4 armada truk saja. Namun, dalam beberapa tahun, jumlah armadanya berkembang cukup pesat. Pada tahun 2018, sudah mencapai 53 armada, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 65 armada. Artinya, secara bisnis sebenarnya RCCC berhasil tumbuh cukup agresif di awal perkembangan perusahaan. Yang menarik, perusahaan juga mulai memperhatikan efisiensi operasional dan keselamatan kerja melalui pelatihan driver dan program Zero Accident. Ini penting, karena dalam bisnis logistik, kualitas operasional sangat menentukan profitabilitas perusahaan. Sekarang kita masuk ke analisa fundamentalnya. Dari sisi pendapatan, revenue TTM RCCC saat ini berada di sekitar 94 miliar rupiah. Namun yang perlu diperhatikan, pertumbuhan pendapatan Q1 2026 secara tahunan hanya naik sekitar 0,11%. Artinya apa? Artinya bisnis RCCC mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Padahal perusahaan logistik idealnya memiliki pertumbuhan volume pengiriman yang konsisten agar laba bisa terus meningkat. Ini menjadi salah satu warning awal. Karena ketika revenue mulai stagnan, biasanya ruang pertumbuhan perusahaan mulai terbatas. Namun menariknya, walaupun pertumbuhan pendapatan melambat, laba perusahaan justru naik cukup signifikan. EPS growth tahunan RCCC mencapai lebih dari 52%. Ini cukup menarik, karena artinya perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi bisnisnya. Kemungkinan besar, utilisasi armada membaik, biaya operasional lebih efisien, atau ada penurunan beban tertentu. Dan ini terlihat juga dari margin perusahaan yang cukup lumayan. Gross profit margin RCCC mencapai sekitar 25%. Untuk bisnis logistik, angka ini sebenarnya cukup bagus. Operating margin juga hampir 16%. Namun, net profit margin masih berada di kisaran 5%. Artinya perusahaan memang masih memiliki tantangan besar di sisi biaya akhir. Dan ini wajar, karena bisnis transportasi sangat sensitif terhadap harga BBM, biaya maintenance, suku cadang, dan biaya operasional armada. Sedikit kenaikan biaya saja bisa langsung menekan laba bersih perusahaan. Sekarang kita bahas valuasinya. Saat ini, RCCC memiliki PER sekitar 18 kali dan PBV sekitar 1,7 kali.
Kalau kita bicara perusahaan kecil di papan akselerasi, sebenarnya valuasi ini belum bisa disebut murah. Karena biasanya, saham small cap logistik akan lebih menarik jika PER masih di bawah 10, atau PBV mendekati 1 kali. Sementara RCCC saat ini sudah dihargai cukup premium dibanding pertumbuhan revenue-nya yang mulai melambat. Artinya, pasar tampaknya mulai memberikan ekspektasi pertumbuhan terhadap perusahaan ini. Tetapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu benar-benar bisa terjadi? Nah, itu yang masih perlu dibuktikan oleh manajemen. Sekarang kita masuk ke kondisi neraca keuangannya. Di sini mulai muncul beberapa catatan penting. Debt to equity ratio RCCC sekitar 0,71 kali. Secara umum masih cukup aman, utangnya belum terlalu besar. Namun masalah utamanya ada di likuiditas jangka pendek. Current ratio hanya 0,6, quick ratio bahkan sekitar 0,53. Dan yang paling mengkhawatirkan, kas perusahaan sangat kecil. Ini penting sekali untuk diperhatikan, karena bisnis transportasi adalah bisnis padat modal. Armada membutuhkan maintenance rutin, penggantian suku cadang, biaya operasional besar, dan kebutuhan cash flow yang stabil. Kalau kas terlalu tipis, perusahaan menjadi lebih rentan ketika ekonomi melemah, permintaan logistik turun, atau harga BBM naik. Jadi, walaupun utang belum berbahaya, likuiditas tetap menjadi resiko utama RCCC saat ini. Tetapi ada satu hal yang cukup positif. Cash flow operasional perusahaan masih bagus. Cash flow operasi mencapai sekitar 18 miliar rupiah dan free cash flow sekitar 19 miliar rupiah. Ini sebenarnya cukup menarik untuk ukuran market cap RCCC yang hanya sekitar 89 miliar rupiah. Artinya, bisnis inti perusahaan masih menghasilkan uang tunai yang sehat. Dan dalam dunia value investing, cash flow seringkali jauh lebih penting dibanding laba di atas kertas. Karena cash flow menunjukkan apakah bisnis benar-benar menghasilkan uang atau tidak. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Secara teknikal, tren besar RCCC saat ini masih bearish. Dalam 6 bulan terakhir, harga saham turun lebih dari 45%. Dan secara year to date, turun sekitar 36%. Ini menunjukkan tekanan jual masih sangat dominan. Area support penting RCCC saat ini berada di kisaran 96 hingga 100 rupiah. Karena itu merupakan area low tahunan. Jika support ini jebol, maka resiko downtrend lanjutan masih cukup besar. Sedangkan resisten terdekat RCCC berada di area 120 hingga 135 dan resisten kuat berikutnya di area 150 hingga 170 rupiah. Selama harga belum mampu breakout area resisten tersebut dengan volume besar, maka tren bearish masih belum benar-benar selesai. Namun, karena penurunan harga sudah cukup dalam, potensi technical rebound tetap ada. Apalagi jumlah investor RCCC mulai meningkat cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi untuk investor konservatif, tetap lebih aman menunggu konfirmasi reversal, volume akumulasi, dan perubahan tren yang lebih jelas. Jadi kesimpulan akhirnya, PT Utama Radar Cahaya Tbk adalah perusahaan logistik small cap dengan bisnis real dan cash flow yang masih cukup sehat. Perusahaan punya potensi berkembang, tetapi juga memiliki resiko yang tidak kecil. Khususnya, pertumbuhan revenue yang mulai stagnan, kas yang sangat tipis, dan tren harga saham yang masih bearish. Secara fundamental, RCCC belum bisa disebut saham murah. Namun juga belum bisa dikatakan perusahaan buruk. Saham ini lebih cocok dilihat sebagai small cap turnaround dengan potensi growth namun resiko tinggi. Sedangkan secara teknikal, investor masih perlu menunggu konfirmasi pembalikan arah tren sebelum terlalu agresif. Nah, sekarang saya ingin dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah RCCC ini peluang hidden gem sektor logistik di masa depan atau justru saham kecil dengan resiko yang masih terlalu besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like,
Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya hanya di channel Saham Cuan.